Pemirsa Cahaya Pagi, saat ini era teknologi semakin maju ya. Bahkan banyak loh sektor pekerjaan yang mulai tergantikan dengan hadirnya robot. Robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bahkan mampu melampaui kepintaran manusia. Namun dengan kecanggihannya, kepintarannya, ternyata robot-robot ini membuka masalah baru di ranah sosial kehidupan manusia. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 membuat banyak hal berubah. Di tengah keadaan yang mengharuskan manusia untuk tidak bersentuhan langsung dengan manusia lainnya, maka robotlah menjadi solusinya. Seperti robot penyedia air zam-zam dan robot sanitizer di Masjidil Haram ini. Mereka akan melayani jemaah haji tahun ini agar tetap sehat dan nyaman di tengah pandemi. Menurut riset, pada tahun 2025 nanti robot akan melakukan pekerjaan layaknya manusia. Alasannya karena robot bisa bekerja lebih cepat dibandingkan manusia. Salah satunya robot-robot yang digunakan untuk membuat mobil ini. Dari proses pencetakan hingga pengecatan, semua dibantu oleh robot. Bahkan, lengan-lengan robot ini mampu melakukan pengelasan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam 2 menit saja, satu rangkaian mobil utuh selesai dikerjakan. Kecepatan dan presisi ini yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Karena semuanya sudah ditangani robot, tugas manusia hanya menjadi pengawas dalam proses pembuatannya. Kalau komponen sudah terpasang, mobil akan dites drive untuk memastikan semua komponen berjalan dengan baik. Karena memiliki kemampuan yang melebihi manusia, robot-robot ini memiliki harga yang mahal dengan jumlah terbatas. Yang jelas, robot tidak bisa beroperasi sendiri tanpa bantuan manusia ya. Makanya, setiap industri membutuhkan operator handal untuk menguasai ilmu robotik. Seperti para mahasiswa dari Institut 10 November Surabaya ini, mereka menciptakan robot jenis humanoid. Robot ini bertujuan agar anak zaman sekarang bisa belajar tarian tradisional yang sudah mulai dilupakan. Ya, awalnya robot penari ini dibuat dari plat besi yang tebal. Tapi seiring berjalannya waktu, robot ini sudah di-upgrade dan dibuat dengan plat besi yang lebih tipis dan kuat. Tapi robot tidak bisa bergerak kalau otaknya tidak diisi. Nah, inilah yang disebut proses pengodingan. Gerakan-gerakan penari akan diterjemahkan ke dalam bahasa program yang memerintahkan robot melakukan rangkaian gerakan tari yang diinginkan. Tapi gerakannya tidak bisa sembarangan ya, karena menggunakan referensi atau data akurat agar terlihat mirip dengan aslinya. Robot yang sudah memenangkan berbagai penghargaan ini tidak hanya menari satu tarian, melainkan bisa lebih dari puluhan tarian sesuai dengan jumlah program yang diisikan ke dalam memorinya. Otak si robot berfungsi sebagai penerima data dan memerintahkan si robot untuk melakukan gerakan yang kita inginkan. Nah, otak robot harus terhubung dengan motor penggeraknya. Motor ini berfungsi layaknya sendi pada manusia dan bisa bergerak ke depan dan ke belakang atau ke atas dan ke bawah. Semakin banyak sendi yang dimiliki, maka gerakannya akan semakin halus seperti manusia. Nah, biar terlihat menarik pada saat menari, robot ini juga harus diberi kostum dan dipasang sensor suara, sehingga robot bisa otomatis menari pada saat musik dinyalakan. Kemudian akan berhenti ketika musik selesai. Canggih banget ya! Ya, pada dasarnya Islam mendukung adanya teknologi dan perkembangannya. Bahkan dalam sejarah perkembangan Islam, terdapat cendekiawan Muslim yang menjadi ahli di bidang mekanik, yaitu Al-Jazari. Bahkan Al-Jazari yang hidup di abad 12 Masehi ini mendapatkan gelar Bapak Robotika karena dasar-dasar teknik robotika yang dirancangnya menginspirasi para ilmuwan modern di masa depan.